kemudian kita hari ini alhamdulillah ya difasilitasi untuk sosialisasi, memberikan pengetahuan bersama kepada semuanya. Nah, kemudian akreditasi lembaga pemeriksa halal supaya tidak asal-asalan aja lembaga pemeriksa halal ini, maka yang mengakreditasi adalah BPJPH. Auditor halalnya, orang yang melakukan audit itu juga harus diregistrasi, didaftarkan ke BPJPH. BPJPH bersama kementerian dan lembaga lain juga melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal. Jadi para ASN kita atau pegawai negeri kita ada yang berstatus sebagai pengawas jaminan produk halal. Kemudian juga kita melakukan pembinaan auditor halal, bekerja sama dengan lembaga halal dan baik itu dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dengan Kadin dalam hal ini tentunya kita bekerja sama untuk bisa memberikan pemahaman bagaimana pelaku-pelaku usaha, dan tentunya ini penting untuk dipahami untuk mendapatkan sertifikasi halal bagaimana dan sebagainya, termasuk tentu mencerdaskan kehidupan kita berbangsa ini pada konsumen juga disosialisasikan. Nah, era baru proses sertifikasi halal itu sekarang begini, produsen, perusahaan yang menginginkan sertifikasi halal itu harus mengajukan seluruh dokumennya ke BPJPH. BPJPH itu saat ini dibantu oleh Satgas Halal di kantor wilayah Kementerian Agama di ibu kota provinsi, bahkan di kantor Kementerian Agama kabupaten kota itu sudah beberapa sudah melakukan proses sosialisasi ini di seluruh Indonesia. Karena apa? BPJPH ini belum mendapatkan istilahnya itu izin, karena memang di dalam undang-undang BPJPH itu dapat mendirikan perwakilan di daerah. Namun untuk mendirikan itu butuh SDM, sumber daya manusia, butuh struktur yang jelas dan sebagainya. Ini masih dibicarakan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, dalam pekerjaannya, ketika dokumen itu masuk ke BPJPH, akan diverifikasi oleh BPJPH. Setelah semua jelas, maka silakan produsen memilih lembaga pemeriksa halal yang paling dekat dengan tempat usahanya. Karena itu kenapa kita mendirikan lembaga pemeriksa halal yang banyak itu, supaya produsen ketika meminta audit itu tidak jauh-jauh meminta orang gitu. Jadi LPH-nya ada di sekitar itu aja gitu ya. Kalau usahanya misalnya ada di Kalimantan Barat, ya lembaga-lembaga pemeriksa halal yang di Kalimantan Barat yang hendaknya dipilih begitu. Karena memang LPH ini dapat didirikan oleh instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri atau yayasan Islam. Data audit ini disampaikan kepada BPJPH untuk dilanjutkan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk sidang fatwa, yang kemudian sidang fatwa ini menjadi landasan BPJPH mengeluarkan sertifikat halal. Nah, ada seringkali mengatakan begini, Pak, sertifikasi halal ini malah membebani biaya dan sebagainya. Sebenarnya tidak. Kenapa? Dasar sertifikasi halal ini traceability, telusur. Ya, artinya apa? Beda dengan misalnya produk itu sebagai fakta nutrisi. Kalau fakta nutrisi atau nutritional fact itu harus analisa laboratorium. Kita nggak bisa mengatakan misalnya 1 kilo daging lalu bilang bahwa ini proteinnya sekian persen, lemaknya sekian persen, nggak bisa, harus masuk laboratorium. Tapi kalau halal itu tidak ditelusur. Gimana cara menelusur? Sederhana sebenarnya, saya memberikan contoh sederhana. Saya pengusaha, misalnya pisang goreng. Pisang goreng ini tentu pertama pisangnya halal. Lalu pertanyaan berikutnya, telusur berikutnya, digoreng pakai minyak apa? Oh, minyak A. Minyak A ini sudah sertifikat halal. Pastinya digoreng dengan minyak yang halal. Lalu di dalamnya ada proses itu penambahan misalnya adonan. Nah, adonannya di sini ditanya, ini pakai tepung apa? Tepung B, tepung C, tepung D. Oh, semua sudah sertifikat halal. Ya halal otomatis. Lalu tak ada tambahan lainnya, misalnya pewarna atau apa, semua sudah sertifikat halal. Otomatis di sini datanya yang mengatakan semua produk itu halal. Jadi produk akhir pisang goreng itu halal. Tinggal data itu disetorkan ke BPJPH untuk dikuatkan dengan fatwa
yang kemudian fatwa itu menjadi landasan untuk keluarnya sertifikat halal. Itu maksud telusur atau traceability itu. Nah, saya menekankan di sini yang di sertifikat halal itu sebenarnya barang yang berubah karena memang mengalami suatu intervensi teknologi. Ya contoh tadi kalau pisang itu ya halal. Kalau pisangnya sudah di pisang goreng itu diintervensi oleh teknologi merubah tampilan jadi pisang goreng, ya kan begitu. Itulah yang disebut gray area. Karena yang halal itu jelas, yang haram pun jelas itu diatur pada pasal 18, 19 dan 20 di Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Nah, berikutnya di sini saya berikan ilustrasi proses sertifikasi halal. Bagi produsen, perusahaan besar wajib menyediakan penyelia halal. Penyelia halal itu adalah bahasa hukum yang ada di Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Sejatinya dia adalah internal auditor yang tugasnya sama sebenarnya ketika sebuah perusahaan memiliki quality controller, ya dia bertugas mengontrol kualitas. Dia bisa dididik menjadi penyelia halal ini. Penyelia halal ini tugasnya adalah melakukan telusur kepada seluruh proses, lalu mendampingi ketika ada audit, dan juga mengingatkan kepada perusahaan jika produknya misalnya barang ini tidak halal harus diganti dengan ini, itu, dan sebagainya. Maka produsen atau perusahaan besar ini wajib menyediakan penyelia halal di dalamnya. Nah, penyelia halal ini akan mengentry datanya kemudian kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk disertifikasi produknya. Prosesnya sama tadi berjalan seperti tadi yang saya sampaikan. Namun ketika ada audit oleh auditor halal ada yang mencurigakan dan tidak terjawab oleh penyelia halal, bisa jadi di situ disampaikan oleh auditor ini catatan supaya produk Anda dianalisa di laboratorium. Laboratoriumnya yang mana? Ada standarnya. Laboratoriumnya harus ISO 17025 dengan skop analisisnya pada produk halal. Nah, selama proses itu sebenarnya butuh hampir 97 hari kerja pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dan ketika semua sudah beres, sertifikat halal itu dikeluarkan oleh BPJPH berlaku selama 4 tahun. Jadi kalau ada menyebut sertifikat 2 tahun, tidak, Undang-Undang mengatakan 4 tahun berlakunya sertifikasi halal. Oke. Kemudian bagaimana kalau itu usaha mikro kecil? Karena topiknya di sini UKM, UMK naik kelas. Boleh ya institusi mendampingi dalam bentuk apa? Institusinya formal, halal center. Kadin boleh mendirikan halal center. Orang-orangnya dikirim untuk dididik menjadi penyelia halal, mendampingi para mikro kecil ini untuk mendapatkan standar sertifikasi halal. Pendampingan itu nanti diajukan ke BPJPH, prosesnya sama dengan perusahaan besar tadi. Cuman bisa jadi ya penyelia halalnya merangkap juga sebagai pelaku usahanya. Tidak masalah, asal dia menguasai konteks itu, tidak masalah begitu. Nah, berikutnya ini alur proses sertifikasi halal yang harus dilalui. Dalam hal ini, pemohon pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh BPJPH dokumennya, lalu BPJPH setelah menentukan bahwa oh ini sudah selesai, Anda bisa melakukan audit, silakan pilih lembaga pemeriksa halal terdekat. Ketika pelaku usaha memilih LPH-nya, BPJPH menetapkan lewat surat tetapannya LPH tersebut untuk melakukan audit. Audit tersebut dilakukan pemeriksaan atau mungkin dibutuhkan uji laboratorium jika itu ada yang mencurigakan karena mungkin tampilannya ini kok kalau seperti data ini kok tidak mungkin ya, ini harus diuji di laboratorium. Itu harus rekomendasi dari auditor bisa melaksanakan bahwa ini harus diuji di laboratorium. Sejatinya kalau semua jujur, tidak ada yang ditambahkan sehingga tampilannya ya sejujur-jujurnya dan semuanya halal, ya tentu tidak ada uji laboratorium dan langsung mereka semua masuk pada pengecekan akhir BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal. Untuk diajukan sidang fatwa, kemudian keluar sertifikat halal yang berlaku selama 4 tahun. Nah, berikutnya, ini persyaratan untuk pemohon sertifikat halal.
Jadi mereka yang melakukan permohonan sertifikasi halal di sini boleh mengupload ya itu di Halal Go ID, kemudian dilengkapi dengan aspek legalnya seperti nomor induk berusaha atau SIUP, surat penetapan penyelia halal. Siapa penyelia halalnya? Oh, penyelia halalnya dari halal centernya Kadin misalnya. Namanya si A, dia bersertifikat sebagai penyelia halal. Silakan ya disebutkan ya. KTP serta daftar wilayah riwayat hidup. Nama dan jenis produknya apa? Misalnya produk jenisnya adalah jenis misalnya kelompok olahan daging, bentuknya pentol bakso dengan tipe A, B, C, D misalnya ditunjukkan situ semuanya. Daftar bahan dan produknya dibentuk dalam bentuk metrik, proses alur pembuatannya disajikan di situ, serta diajukan dokumen standar sistem jaminan produk halal yang digunakan oleh lembaga pemeriksa halal. Kemudian kalau memang sudah bersertifikat halal sebelumnya, sertifikat halal produk yang masih berlaku itu diajukan sebagai bagian lampiran di dalam pengajuan produk tersebut. Nah, kemudian di sini ini contoh sertifikat halal yang sudah beredar ini, sudah resmi beredar seluruh Indonesia. Kami hampir insya Allah tutup tahun 2020 ini, pertama tentu dukungan dari alokasi budget kami, di mana kami memberikan porsi alokasi pembiayaan 0 rupiah bagi pelaku usaha mikro kecil dengan omset di bawah 1 miliar, itu tidak dipungut biaya untuk sertifikasi halal. Namun pemerintah mengalokasikan biayanya untuk bimbingan teknis, pendampingan penyelia halalnya, kemudian untuk auditornya mengaudit, dan sidang fatwanya itu dibiayai seluruhnya oleh pemerintah untuk pelaku usaha sejumlah 3.200. Dan insya Allah tahun tutup tahun 2020 ini ya hampir 5.000-an pelaku usaha sudah bersertifikat halal produknya. Nah, kalau satu pelaku usaha menghasilkan 3 produk saja, kalau tutup tahun 2020 ini sudah 5.000 pelaku usaha, ya 15.000 produk sudah bersertifikat halal. Ini karena itu saya tegaskan di sini, sertifikat yang diterbitkan oleh BPJPH itu sesuai dengan pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dengan masa berlaku selama 4 tahun. Jadi kalau ada yang bilang 2 tahun itu melanggar undang-undang, tidak boleh. Dan jika menunjukkan misalnya sertifikat yang tidak ada gambar Garuda Pancasila ini, yaitu bukan sertifikatnya dari BPJPH, gitu saja. Dan itu ada tanda tangannya kepala badan. Jadi yang di bawah ini tanda tangannya kepala badan. Itu dulu yang di bawah ada tulisannya Sukoso yang tanda tangannya gitu. Baik, berikutnya. Ini sebenarnya label ini sudah selesai kita ajukan kemana? Ke Kementerian Hukum dan HAM supaya apa? Dipatenkan. Kalau sudah dipatenkan tidak boleh ditiru. Nah, ini milik negara ini. BPJPH itu negara. Nah, ini yang sudah diajukan patennya dikeluarkan tanggal 24 November 2017 dengan nomor pendaftaran jelas sekali di situ IDM 000063589999 itu 9-nya 2 kali. Etiket mereknya seperti ini. Nah, itu sudah ditandatangani dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, oleh Dirjen Kekayaan Intelektual. Di situ namanya yang mengeluarkan tanda tangannya Dr. Freddy Haris, SH, LLM, ACCS. NIP-nya jelas semua. Kenapa kami mengajukan ini? Supaya ini tidak ditiru, karena ini milik negara, ya. BPJPH ini mempunyai kewenangan dalam menetapkan label halal sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dan label halal Indonesia ini sudah dipatenkan pada Kementerian Hukum dan HAM tahun 2017. Tapi kita masih memiliki toleransi memberikan waktu 5 tahun kepada mereka yang punya stok-stok lama, silakanlah dihabiskan. Jadi wajib sertifikasi halal mulai tahun 2019, maka mulai tahun 2024 nanti label baru boleh digunakan. Begitulah intinya begitu. Kita masih memberikan toleransi kebijakan untuk bagaimana supaya labelnya milik Indonesia ini, bukan milik siapa-siapa ini, halal Indonesia. Ya, halalnya orang Indonesia, bangsa Indonesia, negara Indonesia begitu.
Ini. Oke, berikutnya. Nah, ini data sebaran sertifikat halal yang telah terbit per 9 Oktober 2020. Itu sudah 750 beredar di 17 provinsi. Saya merasa sudah tanda tangan lebih dari ribuan sekarang itu ya, beredar di hampir 24-25 provinsi. Mungkin sudah mulai menjangkau seluruh Indonesia begitu. Diharapkan kita ditutup tahun 2020 ini ya hampir ya sekitar paling enggak target kita 3.000-an sudah akan mencapai sertifikat halal pada pelaku usaha menerima sertifikat halal ini. Nah, kalau mau cari info produk yang sudah halal, klik saja di HTTP ini di laman info halal go.id ya, di dalam info cari, maka di situ akan diketahui siapa yang sudah bersertifikat halal dari halal kita. Kita memiliki sistem informasi halal yang kita kenal dengan si halal itu. Nah, kalau ada hal yang menghambat, bermasalah, kurang jelas, saudara bisa akses informasi dan pengaduan lewat telepon, lewat WhatsApp, lewat Facebook, ya, lewat email, lewat semua medsos. Silakan gunakan jalurnya. Insya Allah kita respon. Itu. Baik, saya lanjutkan. Ini kebijakannya. Karena yang disertifikasi itu produknya itu lingkupnya luas, makanan, minuman, obat, kosmetik, maka kebijakan yang kita ambil, pertama, sertifikasi halal diwajibkan kepada makanan dan minuman mulai 17 Oktober 2019 dengan masa pembinaan 5 tahun. Artinya sampai 5 tahun ini jika ada pelanggaran kita bina sampai tahun 2024. Jadi 2019 tambah 5 tahun 2024. Jika ada yang melanggar di luar 2024 ya akan mendapatkan sanksi pidana, administrasi atau perdata begitu. Nah, di luar makanan minuman itu kita mulai kebijakannya tahun 2021 meliputi apa saja, non obat, non produk biologi, non alkes dan non PKRT. Itu masa pembinaannya 7 tahun. Kalau obat itu diklasifikasikan obat tradisional, suplemen kesehatan, obat bebas dan obat bebas terbatas. Obat keras dikecualikan yang masuk kelompok psikotropika, itu kelompoknya itu dibina selama 7 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Untuk alat kesehatan kelas risiko A, B, C itu juga dibina 7, 10, 15 tahun. PKRT ya, rumah tangga, peralatan rumah tangga itu 7 tahun pembinaannya. Nah, untuk yang kelas risiko D dan produk biologi seperti termasuk vaksin itu diatur tersendiri dalam peraturan presiden. Nah, ini contoh produk yang wajib sertifikasi halal berbahan baku ikan. Ikan itu halal. Tapi kalau minyak ikan ya harus disertifikasi halal, sudah berubah, bukan bentuk ikan ya. Ini. Terus kalau ikannya bentuk yang sederhana bikin pepes, nah tambahan-tambahannya ya harus dijelaskan. Karena itu pepes ikan pun harus disertifikasi halal, apalagi ikan kaleng. Kita nggak tahu yang di dalam kaleng itu minyak yang digunakan minyak apa dan sebagainya. Ini wajib sertifikasi halal. Nah, kita masuk pada kompetisi global ini bukan menyangkut produk saja, tapi mempersiapkan sumber daya manusia. Karena itu kami bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerja ini mengeluarkan namanya SKKNI Bidang Auditor Halal dengan nomor 266. Jadi mereka yang lolos sebagai auditor halal itu memiliki sertifikat SKKNI. Lalu kita sudah berusaha dan alhamdulillah dengan Halal Institute itu sudah keluar namanya SKK khusus penyelia halal berdasarkan SK Dirjen Bina Lantas Kemenaker nomor keputusan 2 tahun 2020 yang keluar 9 Maret 2020. Kita kerja bareng dengan Halal Institute menghasilkan 115 penyelia halal yang sudah tersebar sebagian besar di Pulau Jawa memang masih. Lalu menyiapkan SKKNI penyelia halal ini untuk dari SKK khusus kita naikkan menjadi SKKNI. Juru sembelih halalnya kita jadikan juga SKKNI juru sembelih halal, chef halal, manajer pengelola industri halal, juga kita SKKNI-an.
Kenapa kita ber-SKKNI? Supaya kalau ada negosiasi kerjasama dengan negara lain, maka transfer sumber daya manusia kita itu kompeten orangnya. Contoh ya, Australia, Selandia Baru, Brasil itu butuh juru sembelih halal, chef halal ya, itu butuh untuk membuka restoran-restoran halal di sana. Jepang tuh butuh sekali chef halal ya. Ini peluang pasar SDM kita, jangan sampai kita mengekspor bukan orang kompeten di bidangnya, karena itu kita bikin standar. Kita juga tadi mendukung berdirinya lembaga pemeriksa halal, mendukung berdirinya pusat kajian halal atau halal center. Jadi asosiasi boleh mendirikan halal center, ya. Kemudian kita juga mendukung lembaga sertifikasi profesi. Kenapa? Dengan lembaga sertifikasi ini akan ada TUK. TUK itu tempat uji kompetensi ya di beberapa daerah. Nah, di situ nanti itu berdasarkan Kementerian Tenaga Kerja boleh melakukan uji-uji kompetensi di bidang SKKNI ini. Tuh, sehingga di sana boleh berdiri lembaga sertifikasi profesi. Nah, ini contoh. Kalau bicara tentang wisata halal, sebenarnya kita itu mendesain ekosistem halal. Jadi bedakan, wisata halal itu beda dengan wisata religius. Kalau religius, contoh kalau orang Islam ada paket, misalnya paket wisata Wali Songo. Pastinya yang didatangi masjid atau petilasan atau tempat di mana Wali Songo itu berada. Tapi misalnya ekosistem halal ini yang dikumandangkan pada paket wisata halal, contoh misalnya mengunjungi Pulau Komodo. Di sana kita katakan desain ekosistem halal. Kenapa? Ketika kita datang ke sana berwisata melihat Pulau Komodo, melihat Komodo, ketika lapar orang-orang ini butuh misalnya restoran yang sertifikat halal ada, butuh hotel standar halal ada, butuh misalnya ingin misalnya spa atau sebagainya, semua ada dengan standar halal. Begitu juga ketika kunjung ke Borobudur, Danau Toba, misalnya ke Toraja, di sana kita desain ekosistem halalnya, sehingga ketika kita menikmati keunikan tiap-tiap budaya, tiap-tiap keindahan alam itu, maka orang tidak kesulitan untuk mencari makan atau untuk tinggal dengan standar yang menurut mereka, ya kalau bahasanya itu Muslim friendly, bagi orang Islam mudah sekali mendapatkan tempat sholat, tempat untuk berwudu, kemudian makannya juga halal. Saya alumni Jepang, ya. Ketika sekolah di Jepang, Masya Allah, sulit sekali saya mendapatkan namanya daging halal. Karena itu saya harus memotong ayam sendiri. Nah, karena itu pemerintah Jepang sekarang sadar bahwa pariwisata ini penting. Supaya orang bertinggal lama-lama di sana, supaya nyaman, maka difasilitasi ekosistem halalnya itu. Itulah namanya pariwisata halal. Itu yang dimaksudkan. Contoh lagi misalnya, di dalam konteks halal itu tegas sekali hukumnya. Jadi gini, hukum jual belinya itu jelas. Saya kadang mengatakan ya, ketika kita beli tiket secara online, ya kita bisa membanding-bandingkan harganya. Itu luar biasa tingkat halalnya loh. Oh ini yang murah, saya klik. Nah, saya mendapatkan harga murah misalnya ya. Itu halal ya, karena kita sudah seret membeli itu. Jangan sampai kita dibohongi atau dibikin yang macam-macam sehingga kita tidak mendapatkan servis yang seharusnya kita harapkan sesuai dengan perjanjian. Halal itu sebenarnya menyediakan sesuai dengan akad perjanjiannya. Halal itu. Jangan menjual sesuatu yang justru hanya menarik di kulitnya, di dalamnya tidak menarik sama sekali, bahkan menyakitkan hati, itu yang nggak bagus. Jadi halal itu adalah akadnya jelas dan kita bisa menikmati dengan kepuasan yang tinggi. Karena itu saya selalu mengatakan halal itu premium quality ya. Kalau mau produksi halal yang jujur gitu. Orangnya harus jujur. Kalau produk ini halal ya halal. Jangan ditambah-tambahin yang lain. Kita kadang iri ya. Banyak orang cerita, "Wah, saya kalau ke Singapura pakai hijab, mau makan ke restoran, kemudian si pemilik restoran bilang, oh maaf Anda Muslim ya, jangan makan di sini, makan sebelah sana saja, itu restoran halal." Kan itu bagus, luar biasa. Itu sebuah bentuk toleransi beragama yang sangat luar biasa baik loh. Indonesia harusnya menjadi hal yang terbaik lagi begitu. Oke, berikutnya.
Nah, ini hal yang perlu dicermati. Biaya sertifikasi halal itu diatur dalam pasal 61, 62, 63 ya pada peraturan pemerintah ya, kemudian pada peraturan Menteri Agama nomor 124, 25, 26. Lalu penetapan jenis produk bersertifikat halal juga diatur pada pasal 68 peraturan pemerintah. Pengawasan itu pada pasal 49 undang-undang, pada PP-nya pasal 75, PML-nya pasal 53. Peran serta masyarakat itu pada undang-undang diberikan hak masyarakat untuk melakukan pengawasan jaminan produk halal meliputi pasal 53, 54, 55 dan juga diuraikan pada peraturan Menteri Agama pasal 147. Ketentuan pidana itu pada undang-undang jaminan produk halal pasal 56. Nah, bagaimana dengan biaya? Tadi saya jelaskan kebijakannya tentang masa pentahapan jenis. Sekarang saya bahas tentang biaya. Biaya sertifikasi halal itu dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Bagi pelaku usaha mikro kecil, yaitu mikro kecil definisinya bagi kami yang mendapat bantuan sehingga mereka tidak harus membayar 0 rupiah, itu adalah pelaku usaha dengan omset di bawah 1 miliar per tahun. Ini difasilitasi oleh pihak lain. Jadi Kadin boleh memfasilitasi usaha mikro kecil. Pemerintah dalam hal ini BPJBH sudah memberi contoh. Kita memberikan fasilitasi mikro kecil 3.200-an mikro kecil kita bebaskan dari biaya sertifikasi halal. Oke. Berikutnya, peran serta masyarakat di sini apa saja? Kita bisa melakukan sosialisasi, pendampingan dalam proses produksi halal. Pendampingan di sini tadi saya sampaikan, masyarakat, Kadin adalah bagian dari masyarakat yang secara legal aspeknya terdaftar begitu ya, punya landasan hukum, boleh mendirikan halal center, pusat kajian halal, mendampingi proses produksi halal untuk UMK ya. Lalu mempublikasi bahwa produk berada dalam pendampingannya, memasarkan dalam jejaring ormas Islam berbadan hukum dan pengawasan produk yang beredar itu boleh kita lakukan sebagai bagian dari hak-hak kita yang dilindungi pasal 53, 54, 55 Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Pengawasan ini kalau seandainya ada pelanggaran, adukan saja ke BPJBH. Maka BPJBH akan turun timnya untuk melakukan pembinaan karena masa ini adalah masa pembinaan kepada pelaku-pelaku usaha. Nah, berikutnya saya berikan di sini gambaran ya, benar. Kerjasama internasional, alhamdulillah kami sudah merealisir kerjasama salah satu resmi ini dengan pemerintah Chili, Amerika Latin. Kemudian akan menyusul dengan pemerintah lainnya. Nah, dalam hal ini kita atur dalam bentuk government to government cooperation, dalam bentuk MOU. Kenapa begitu? Karena gini, kalau melibatkan pemerintah itu enak. Jika ada masalah produk itu, maka BPJBH akan tanya atau mengklarifikasi kepada kedutaannya yang ada di Jakarta. Ini Pak Duta Besar, produk Anda di Indonesia ternyata tidak halal loh. Kenapa kok ada begini dan sebagainya, kita beri laporan. Maka pihak Duta Besar tentu akan mengkomunikasikan dengan negaranya untuk tentunya menegur atau memberikan sanksi dan sebagainya. Nah, itu maksudnya government to government cooperation itu begitu. Nah, dalam hal ini kerjasama itu dilakukan untuk memfasilitasi kerjasama internasional ini, mempromosikan produk halal baik di luar negeri dan menyediakan informasi mengenai lembaga-lembaga di luar negeri yang terkait dengan jaminan produk halal. Nah, kenapa kita penting untuk bicara halal ini? Pertama saya sampaikan bahwa halal ini sudah merupakan bagian dari mutu yang diakui di dalam Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Karena itu kenapa Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal harus hadir ke Geneva untuk menghadapi sidang namanya Technical Barrier on Trade for World Trade Organization atau barrier secara teknis atau penghalang teknis di dalam perdagangan dunia. Dianggapnya bahwa halal ini menghalangi. Saya jelaskan enggak, itu bagian dari pasal yang ada
di dalam GATT. GATT itu General Agreement Tariff and Trade, di situ ada pasal 20 hal yang terkait dengan masalah moral. Ya kalau moral itu masalah sosial, budaya dan agama, itu boleh kok negara memproteksi. Nah tentunya Indonesia dalam hal ini negara dengan populasi muslim terbesar di dunia wajib melindungi kepentingan masyarakatnya, walaupun produk halal ini sebenarnya dijadikan atau diperbolehkan dikonsumsi oleh non muslim pun boleh begitu, karena pesannya memang ya ayuhan nas gitu, hai manusia makanlah yang halal lagi baik gitu, halal dan thayyibah. Kemudian kalau kita membidik sebagai pasar, tahun 2030 penduduk dunia ini 25% atau seperempatnya adalah populasinya muslim. Dia butuh produk halal. Dan Indonesia posisinya sebagai negara terbesar penduduk muslim di dunia, berada di Asia Pasifik, di mana kebutuhan produk halalnya 62%. Ditambah lagi Timur Tengah, kita ada haji, umroh, itu butuh 20%, total 82% di depan mata kita. Nah kalau kita tonton saja, yang masuknya negara lain. Kenapa begitu Pak? Ya iyalah, wong sudah MEA. MEA itu masyarakat ekonomi ASEAN. Siapapun boleh berusaha di Indonesia. Sebaliknya orang Indonesia juga boleh kok usaha di Kamboja, di Vietnam, ya, di Thailand. Dirikan saya ketika di Vietnam datang, banyak sekali itu restoran-restoran miliknya, ternyata miliknya orang Malaysia itu. Ya restoran-restoran halal. Wah, kalau di Vietnam itu berjejer misalnya restoran Indonesia semuanya luar biasa, nyaman dengan menu-menu misalnya yang diangkat menu Vietnam yang halal begitu. Itu gambarannya. Dan jangan menyepelekan produk kita, oh ini kan produk kita pasti halal. Kemudian ini kan tidak mungkin ditiru. Sambal pecel itu sudah diproduksi di Malaysia juga, ya. Terasi itu sudah biasa diproduksi di Vietnam, di Thailand, ya. Jadi itu harus sertifikat halal. Jadi kalau saya beli terasi, produknya lokal tapi nggak sertifikat halal, ya nggak saya beli. Mendingan beli yang made in Thailand yang sudah sertifikat halal, pastinya begitu gitu. Dan halal ini sudah menjadi gaya hidup masyarakat global, sehingga dengan kegiatan ekonomi ini kita masuk di dalamnya, maka tumbuh perekonomian kita dengan baik. Itu yang kita harapkan. Nah, pandangan dunia terhadap halal ini, beberapa hal ini seperti Thailand mengatakan sebagai dapur halal dunia. Jadi Thailand itu sudah mendeklarasikan kami ini menyediakan makanan halal untuk dunia begitu. Nah Korea, Jepang ya berharap untuk menjadi tujuan wisata halal dunia. Itu kalau ya memang kita menghadapi pandemi, sebenarnya 2020 kan ada Olimpiade musim panas 2020. Seandainya tidak ada pandemi, tentu dua negara ini benar-benar menjadi tujuan utama wisata halal karena sudah mempersiapkan dirinya untuk mendapat kunjungan para muslim yang hadir berlama-lama tinggal di sana. Kalau wisatawannya datang membanjir ke sana, ekonominya akan tumbuh dengan baik. Brasil, Australia, saya pikir kita sudah tidak familiar sekali dengan ayam, dengan daging yang dipasok datang dari Brasil dan Australia yang halal tentunya. Nah, dua peristiwa besar yang terjadi di Indonesia tahun 1988 dan 2001 itu harusnya kita menjadi inspirasi untuk mengisi bagaimana industri halal Indonesia ini tumbuh dengan baik. Kenapa? Kalau kita tidak mempertimbangkan sebagai pernyataan ini, Muslim adalah segmen konsumen dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Setiap perusahaan yang tidak mempertimbangkan bagaimana melayani mereka akan kehilangan kesempatan yang signifikan dari hulu sampai hilir. Jadi gini, ambil brand image itu masuk di dalam hati para konsumen. Saya beri contoh deh, contoh yang sederhana. Semua orang kalau ditanya mau beli motor apa kira-kira yang mau dibeli? Selalu hampir mungkin ya di atas 80% bilang Honda. Itu pasti mereka akan memilih itu. Karena Honda itu rupanya sudah melekat di hati mereka gitu. Ya bagaimana kita menetapkan brand itu melekat di hati para pengguna atau konsumen itu gitu. Halal ini harusnya seperti itu begitu. Mari kita merebut hati konsumen dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat peta industri halal global di ranking 15 besar dunia ini, memang Indonesia menempati di
nomor 4, jauh ketinggalan memang dengan Malaysia. Nah, dalam hal produsen makanan, misalnya Indonesia memang sudah masuk ranking keempat. Tapi coba bandingkan dengan penduduk Malaysia yang hanya 25 juta. Brunei yang hanya 500.000. Kita ini 260 juta masuk nomor 4 itu ya, kalau saya katakan ada yang salah di dalam hal ini. Bahwa kita belum aktif di dalam industri makanan dunia. Artinya apa? Punya peluang besar kita menjadi nomor 1 begitu. Artinya apa di sini? Bahwa kita jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Nah, kosmetik dan obat-obatan juga kita masih ketinggalan dengan Malaysia, ya. Begitu juga dengan Singapura, Iran, ya, bahkan dengan Mesir, ya. Ini artinya apa? Industri ini seharusnya kita dorong, punya peluang. Memang Indonesia itu jumlah penduduknya besar. Kita meraih captive market di pasar kita itu sudah peluangnya luar biasa sekali. Nah, wisata halal kita dengan keunikan daerahnya, kita masih di nomor 6. Seharusnya kan kita punya peluang yang luar biasa sekali. Di nomor 1 atau 2 lah, begitu ya. Mudah-mudahan ini dengan semangat ini akan naik kita. Busana Muslim, wah kita ini sebenarnya ahli fashion loh, untuk hijab aja modelnya minta ampun ya. Pakai hijab aja lapisnya bisa sampai lapis 7 gitu ya. Modelnya kayak pelangi, ditumpuk-tumpuk begitu ya. Ada yang model kayak kupu-kupu sampai wah macam-macam lah. Indonesia hebat sebenarnya. Cuman bagaimana ini menjadikan pusat fashion halal dunia begitu ya. Ini sebuah kreativitas yang harus kita dorong. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan membaca data ini, minimal saya selalu mengatakan bagaimana Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Memang pasar kita ini besar. Jadi pasar besar ini tentu terbuka untuk yang lain masuk. Maka otomatis kalau masuk ada kompetisi. Jadikanlah kualitas kita ini menjadi kualitas baik untuk kita, baik juga untuk orang lain begitu. Nah, ini bagaimana Jepang mengupayakan wisata halalnya ya. Kalau datang ke Jepang pasti bunga sakura dan juga tempat bersembayangnya Shinto gitu ya, dengan tradisi budaya semacam ini. Lalu makan dengan satu set makanan yang kita kenal di Jepang itu washoku. Washoku itu biasanya ada sashimi, ada sushi, ada nabe begitu ya. Itu disetting semuanya bersertifikat halal. Nah, saya sebagai alumni Jepang, saya tanya, ini ya sertifikat siapa? Ternyata ini tetangga kita, orang-orang Malaysia, orang Pakistan menjadi konsultan-konsultan di sana. Nah, kita ada di mana gitu loh. Nah, ini penting sekali SKKN ini, supaya orang-orang Indonesia ya datang ke sana mendirikan convenient. Di sana itu ada convenient namanya. Convenient itu semacam apa itu ya, toko lengkap gitu, toko kecil lengkap. Kalau di sana disediakan toko halal begitu, atau restoran-restoran halal ya, yang disiapkan gitu, insya Allah akan ramai banget di sana peminatnya begitu. Itulah, dan salah satunya ini yang menarik ya, setiap tempat mereka makan ya, selain duduk di tatami, kalau digeser pintunya sebelahnya ada musolah yang menyediakan tempat mereka untuk sholat. Ini penting sekali sebagai desainnya adalah ekosistem halal tadi yang saya sampaikan. Nah, disambut dengan waiters ya, waiters yang di sini kan pakai hijab ya, pakai kimono tapi berhijab. Ini menambah yakin kita, wah ini pasti halal di sana, maka kita akan berlama-lama tinggal di sana. Nah, artinya apa? Ekonomi akan tumbuh. Nah, bagaimana kita menjadikan keunikan, kekayaan negara kita ini dengan mengundang para wisatawan asing datang dengan jaminan produk halal ini. Tentunya di sini tadi saya mengatakan infrastruktur. BPJPH sudah bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan keluar namanya SK Peraturan Menteri Perindustrian nomor 17 tentang surat keterangan pembentukan kawasan industri halal. Ini sudah dipromot beberapa kali Pulau Bintan, Batam, lalu Cikande, lalu kemudian itu yang di Jakarta itu ada apa itu yang di daerah industri, kawasan industri yang di Jakarta, kemudian ada juga di Jawa Timur, dan menyusul mungkin di Sulawesi ini mempromosikan dirinya untuk menjadi kawasan industri halal yang terintegrasi. Nah, harapan kita dari mikro kecil rumahan naik tingkat menjadi zona-zona atau kawasan ekonomi khusus, atau di tempat-tempat yang kita naikkan menjadi sebuah lokasi khusus, itu
kita jadikan menjadi tujuan-tujuan produksi produk-produk yang halal. Saya pikir ini sebuah inisiasi yang penting sekali untuk kita bisa desain bersama. Mudah-mudahan Kadin bisa memfasilitasi untuk merealisir ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ingin berpesan satu hal, tagline kita selalu mengatakan halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih perhatiannya, salam sehat, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi menjelang siang, semuanya mudah-mudahan berkah kita limpahkan dan kita tetap semangat untuk membangun negeri ini dan berkompetisi dengan negara lain, begitu. Karena eranya sudah kompetisi, kualitas yang harus dikedepankan, begitu. Terima kasih perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Ayud. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh mantap, luar biasa, Pak. Pencerahan kita pagi hari ini yang halal itu yang kita tahu selama ini kan tidak sekomplit yang Bapak sampaikan pada hari ini. Jadi emang mungkin inilah yang dibutuhkan oleh teman-teman UMKM. Pemahaman kita tentang halal sebatas selama ini kan baru cuman makanan aja, Pak. Nah, mungkin dengan adanya pemaparan dari Bapak pada hari ini bisa mencerahkan bagi teman-teman UMKM semua, baik di seluruh provinsi, pengurus-pengurus provinsi mungkin nanti bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain yang tidak hadir pada webinar kali ini. Untuk materinya nanti mungkin kita bisa share di WA grupnya nanti. Itu bisa disampaikan agar teman-teman kita juga mempunyai pemahaman yang sama. Nah, mungkin tadi saya tertarik juga tuh Pak, untuk penyedia halal itu misalnya, jadi Kadin juga bisa menjadi sebagai penyedia halal center ya Pak ya? Ya. Oke, baik, itu sangat kita dukung Pak. Jadi mungkin teman-teman UMKM sendiri perlu untuk mengurusnya nggak jauh-jauh jadinya kan Pak ya. Misalnya kalau itu dia dapat pemahaman dari pengurus di provinsi atau di pusat misalnya akan lebih baik lagi. Jadi mungkin memperingan juga tugas dari BPJPH, kita menyampaikan prosedur atau apa yang sudah disampaikan tadi. Mungkin itu ada trainingnya ya Pak kalau untuk penyelia halal. Ya itu? Memang itu ada jam ya. Jam trainingnya itu 3 hari Pak. Jadi 9 kali 3. 9 jam kali 3 hari itu ya. Jadi memang itu bersertifikat karena memang dia itu standar. Sama lah kalau kita sekolah S1 itu kan 4 tahun ya, dengan kurikulum seperti itu sama. Jadi kalau auditor itu 1 minggu dalam hitungan hari selama 9 jam per hari. Kalau penyelia itu 3 hari dalam hitungan per hari 9 jam. Nah, ini ada trainingnya dan bersertifikat itu. Terus saya menjelaskan di sini karena ada di chat itu UMKM. Kami tidak mendefinisikan UMKM, mikro kecil, UMK. M-nya menengah, yang menengah itu udah gede sekarang di Indonesia itu kan ya. Jadi nggak perlu dibantu. Yang dibantu UMK di bawah 1 miliar omsetnya. Nah, tentunya jumlahnya besar karena UMK kita itu jutaan jumlahnya ya. Sehingga yang mampu dibantu saat ini baru 3.200. Kami lagi mengajukan tambahan anggaran. Mudah-mudahan tahun ini DPR meloloskan kami untuk tambah lagi gitu loh. Yang jelas kami concern bagaimana UMK ini tumbuh. Tetapi jangan sampai mohon maaf setelah dibantu 4 tahun lagi masih minta dibantu lagi. Itu namanya ya mohon maaf, mentalnya sudah bukan lagi mental pelaku usaha. Pelaku usaha itu kan harus wajib berani bersaing. Yang 4 tahun lagi harus bisa berdiri sendiri, membayarnya, membantu yang lain. Biar uang negara ini berputar ke bagian yang lain untuk membantu yang lain. Saya selalu menjelaskan gini, Pak Yud. Kalau masuk ke toilet itu kan bayar 2.000 ya Pak Ayud ya. Iya, Pak. Ya, kalau parkir motor juga bayar 2.000. Kalau enggak parkir motor minta gratis, motornya hilang. Kalau ke toilet minta yang gratisan, toiletnya juga kotor.
Nah, mari kita hitung kalau per hari itu saving 2.000, satu minggu kita kerja 5 hari, berarti per minggu untuk 5 hari kerja 10.000, satu bulan 40.000, satu tahun 480.000, 4 tahun 1.920.000. Kami memperjuangkan untuk mereka yang sudah dapatlah setahun 4 tahun yang lalu dapat. Mudah-mudahan untuk yang pembiayanya tidak lebih dari 1 juta. Akhirnya kan jatuhnya per hari 1 juta, 1.000 rupiah, begitu kan ya. Nah ini kan sebenarnya, mohon maaf bahasanya 1.000 rupiah masa sih berhasil, kan negara ini harus memikirkan juga yang lainnya, gitu kan ya. Ini jadi supaya anggaran negara ini bukan hanya berpusat ngurusi UMK yang terus menerus minta bantuan terus, dan yang meminta bantuan orangnya itu aja, begitu loh. Itu harapannya. Mohon maaf Pak Ayud, mudah-mudahan jelas ini. Makasih. Baik Pak, mungkin untuk teman-teman yang lain kita buka pertanyaan ya Pak. Jadi di sini sudah mari. Ada raise hand. Mungkin di sini saya lihat ada Pak Kolif. Silakan Pak Kolif. Pak Kolif, di videonya bisa dibuka, Pak? Pak Kolif, saya belum bisa lihat. Ini Pak Ayud, ya, tadi Pak? Sebenarnya bahan presentasi saya boleh dibagikan ke teman-teman ya, karena banyak pertanyaan justru sebenarnya sudah saya jelaskan. Contoh syaratnya apa saja. Loh, saya kan tadi sudah mengajukan kalau sertifikasi halal, undo aja itu yang ada di sini, apa aja kelengkapannya udah. Kemudian berapa lama kita lagi berjuang dengan ditandatangannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, bahwa sertifikasi halal itu dipangkas menjadi 21 hari kerja dari 97 hari kerja. Ke 97 hari kerja itu hampir 3 bulan 7 hari ya, kalau per 1 bulan 30. Itu dipangkas menjadi 21 hari kerja dengan ketentuan-ketentuan yang nanti akan dijabarkan dalam peraturan pemerintah. Jadi melihat Undang-Undang Cipta Kerja itu ya memang harus melihat pada progres perbaikannya begitu. Dalam bidang halal memang kita ingin cepat supaya sertifikat langsung cepat diterima oleh pelaku usaha begitu. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi juga di chat saya ada baca Pak, mungkin sebelum saya ke yang raise hand itu, masalah yang dari LP POM MUI itu bagaimana itu Pak? Jadi dia kan masih berlaku ya Pak ya, kalau yang LP POM MUI itu, jadi kan logonya dia bilang kalau di perusahaan restoran besar itu kan logo MUI-nya tadi itu ada tuh halalnya. Itu begini, tadi kan kebijakan kami memberi toleransi 5 tahun Pak ya. Ya. Mungkin stoknya masih ada. Jadi ya silakan aja lah pakai aja yang lama dulu. Sementara kita memang masih, ya kalau secara hukum saya sudah dipatenkan, apa yang dipatenkan kan secara hukum sudah kuat begitu ya. Ya mau dipakai juga nggak apa-apa. Wah tadi saya jelas gamblang sekali itu paten nomor berapa. Kalau tanya Kementerian Hukum dan HAM, kopi aja itu tunjukkan bahwa BPJPH sudah mematenkan, kan selesai urusannya. Ya, itu memang logo halal Indonesia, bukan halalnya siapa-siapa. Logonya halal untuk bangsa Indonesia ini, itu aja dah. Ya, terima kasih. Baik, oke, saya buka pertanyaan untuk 3 penanya dulu. Tadi Pak Kolif nggak ada ya. Saya berikutnya Kopi Mang Enca Lampung Barat, silakan. Kalau monitor. Kopi Mang Enca, Lampung Barat. Masih di unmute itu. Saya sudah buka Pak. Ada anunya apa Kopi Mang Enca-nya itu masih di unmute Pak. Oh iya. Iya. Kopi Mang Enca. Harus diklik itu. Ya itulah. Jadi. Ya memang kita sambil belajar semua Pak memang. Ya. Udah bisa Pak? Kopi Mang Enca udah bisa belum? Rupanya belum bisa mengoperasikan. Belum bisa. Pak. Oke, berikutnya saya lanjutkan dulu ya. Pak Joni, silakan Pak Joni. Halo, silakan Pak Joni. Ya, kebetulan maaf ini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu saya mau tahu untuk perhitungan biaya sertifikasi halal.
Pak Joni, apakah tolong ada dasar disebutkan peraturannya, dasar dari peraturan Baik, perhitungannya saya itu jawab tadi? Pak Joni ya. Kami ini Badan Layanan Umum Pak Joni. BLU itu dasarnya adalah undang-undang tentang Badan Layanan Umum. Kami ada di bawah Kementerian Keuangan. Saat ini kami belum mengeluarkan biaya sertifikasi halal karena peraturan Menteri Keuangannya belum keluar. Rinciannya ada Pak Joni ya. Itu saya jawab pertanyaan pertama Pak Joni ya. Silakan Pak Joni yang Betul. lain. Tadi itu saya udah dengar yang soal itu. Cuman kan saat ini opsi kita kan hanya LPPOM MUI. Di mana hal ini sudah saya pernah tanyakan ke LPPOM MUI soal dasar hukum perhitungan biaya sertifikasi itu gimana dari mereka. Cuman mereka sudah saya tanya ini 2 kali, tapi masih belum dijawab soal dasar peraturannya. Malah terkesan itu Kalau pertanyaan itu ke saya, bukan pada wilayah saya. Jadi saya mohon maaf, memang kalau kami menunjuk masih LPPOM MUI karena sesuai undang-undang, perintahnya begini, sepanjang lembaga pemeriksa halal itu belum ada, saat ini lembaga pemeriksa halalnya masih LPPOM MUI, walaupun 10 November kemarin kami sudah melaunching berdirinya LPH baru dari Sukovindo, Pak Joni, ya. Nah, tetapi pun di sini nanti kalau misalnya ada lewat Sukovindo pastinya bisa menjelaskan dasar hukumnya dan sebagainya. Nah, kalau yang satu ini pertanyaannya ke saya nggak bisa jawab karena itu kan dapurnya orang, Pak Joni, ya. BPJPH itu wilayahnya ini, ya. Itu Pak Joni ya. Baik, cukup Pak Joni. Pertanyaan saya yang kedua tadi, ini kan di Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 44 tentang pembiayaan sudah diubah, di mana di slide Bapak yang tadi disebutkan bahwa permohonan sertifikasi halal untuk pelaku mikro dan kecil difasilitasi, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja diubah menjadi tidak dikenai biaya. Nah, ini apakah kita artikan tidak difasilitasi lagi, melainkan langsung bisa diajukan langsung supaya tidak dikenakan biaya? Kalau iya, tata caranya gimana? Kita dapat sertifikat dulu atau kita lampirkan akta atau bagaimana? Baik, saya jawab ya. Peraturan undang-undangnya begitu, nanti biasanya operasionalnya di peraturan pemerintah. Ya saat ini kita selesaikan. Ya. Masukannya baik ya. Jadi kalau di yang namanya undang-undangnya bilang difasilitasi oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu boleh pemerintah, pusat dan daerah, ataupun mungkin juga dari misalnya Kadin mensupportnya itu ada. Karena begini Pak Doni, untuk mengaudit itu kan butuh biaya orang yang datang, ya kan? Ya. Untuk sidang fatwanya butuh biaya, ya kan? Untuk mendampingi bimbingan teknis juga butuh biaya. Nah, ini yang harus diformulasikan dalam pemahaman itu. Karena mungkin kita menyuruh orang mengaudit minimal biaya untuk naik bensinnya atau apa itu kan harus dihitung begitu. Itu Pak Joni ya. Ya, baik. Pak Joni. Terima kasih Pak jawabannya. Ya. Terima kasih ya Pak Joni. Berikutnya Kopi Mang Enca udah bisa buka audionya Pak. Kopi Mang Enca. Silakan Kopi Mang Enca. Tadi saya lihat udah ada. Oke, silakan Pak audionya. Audionya mungkin tidak baik Pak. Sinyalnya mungkin ya Pak ya. Sinyalnya kurang baik. Belum ada audionya Pak. Ya. Oke, udah ada Pak sekarang. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Salam. Oh iya. Prof, mengenai saya sepakat dengan kata Profesor tadi, kalau kami yang udah ini perpanjangan yang sudah kedua kali, Prof. Tetapi ada suatu keberatan kami masih dikatakan masih UMK ini, Prof. Kalau apa yang dihitung oleh Prof tadi lebih kurang lah untuk perpanjangan, katakanlah kami ini perpanjangan antara 1 juta sampai 2 juta kami UMK di perhitungan per tahunnya kami sanggup lah. Tapi kalau adakah kebijakan karena pemeriksanya dari provinsi lah, yang kami provinsi sekitar 4 jam perjalanan gitu kan, mungkin biaya transportasi mereka ngantar mobil itu ada tidak kebijakan pemerintah untuk membantu itu, Prof?
Yang kedua, kami kan selama ini 2 tahun, Prof. 2 tahun perpanjangan, 2 tahun perpanjangan. Kebenaran ini kami di bulan Desember habis masanya. Nah, itu adakah kebijakan ini jangan lagi 2 tahun, Prof? Apa yang dikatakan Prof tadi 4 tahun, itu apakah bisa langsung dengan nomor tersebut? Karena salah satunya, Prof, kami kemarin adalah salah satu rekomendasi halal kita ini, kebenaran ada kita produk yang minta walaupun belum banyak di beberapa kafe kedai yang di Korea minta rekomendasi halal di kita untuk mereka membuat sertifikasi halal di Korea. Nah, itu salah satu kebutuhan kami. Itu Prof, pertanyaan kami satu, besarnya pembiayaan itu bisa tidak untuk UMK kami yang walaupun yang pertama kami sudah dibantu oleh departemen, kalau 1-2 juta, 1 sampai 2 juta itu kami siap. Dan yang kedua, administrasinya informasi yang kami dapat sekarang, kami harus melapor dulu ke Departemen Agama ataupun ke Kanwil Provinsi, baru ke MUI. Nah, itu yang jadi kami ribet, sulit karena jarak kami saja ke provinsi saja harus membutuhkan biaya besar. Nah, itu yang jadi terkendala halal kami ini, Prof. Ini contoh kami kalau mana udah kami... Bapak, Pak, sekarang Ya. zamannya sudah WhatsApp ada ya? Ya. Bapak punya WhatsApp, bisa ketemu dengan saya. Kan nggak usah terbang ke Jakarta, Pak, hari ini ya. Bapak terbang ke Jakarta nggak hari ini ketemu dengan saya? Saya di Enggak, Lampung. kan? Enggak, saya tanya ini fakta ya. Bapak ini ketemu dengan saya terbang ke Jakarta apa enggak? Teknologi sekarang itu sudah teknologi online. Siap. Bapak siap, tadi, kalau gitu. halo, tolong didengarkan. Pak, tadi ikut presentasi saya. Jika ada masalah, tolong Bapak gunakan medsosnya. Tadi ikuti enggak? Atau di paruh jalan? Presentasi saya di paruh jalan ya diikuti ya? Ujung-ujung aja ya? Pak, saya mengatakan jika ada masalah, hubungi dengan ini, laporkan. Ya, kalau hari ini Bapak mengatakan seperti itu, saya hari ini akan mengatakan Kanwil Lampung akan saya beritahu. Ini ada masalah di sini, misalnya ya. Kenapa? Karena kami ingin kerja semuanya dengan sistem. Ya, jadi kalau Bapak mengatakan 4 jam perjalanan sudah nggak berlaku sekarang. Bapak sekarang bicara dengan saya kan nggak perlu terbang ke Jakarta. Ya, Pak? Enggak? Terima kasih. Jadi sekarang bicara dengan fakta. Artinya apa? Paparan saya tadi tolong di copy, lalu kemudian bikin laporan, Pak. Tertulis ya, alamatkan email kepada kepala badan. Bersama ini saya pelaku usaha. Terlampir ini. Selesai, Pak. Saya akan proses, ya. Ini zaman sekarang sudah online. Ya, semuanya bisa kita jangkau dengan cara yang cepat, ya, dengan tepat, tapi dengan data yang akurat. Gitu. Ya, Prof. Nah, kalau tadi bilang 4 tahun, itu undang-undang, Pak, perintah undang-undang, bukan kata saya. Ya, nah kalau Bapak ingin tahu undang-undang, Bapak bisa download. Sekarang download itu gampang, masukkan ke Google. Tulis UU 33 Jaminan Produk Halal tahun 2014. Nanti keluar semuanya itu. Dipelajari di sana. Siap, itu, ya. Siap, itu saran saya aja begitu. Jadi tadi masukannya baik, saya tampung dan mudah-mudahan nanti kita respon dengan baik, Pak ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terus kalau tadi Pak mengenai pembiayaan tadi, memang pemerintah mengalokasikan dana untuk membantu UMK mikro kecil. U-nya itu usaha mikro kecil. Ya, jangan ditambahi M. UMK. Usaha mikro kecil. Definisinya di bawah 1 miliar. Omsetnya per tahun. Ya. Nah, tadi saya berikan ilustrasi. Kalau sudah diberi biaya 0 rupiah,
Pada saat ini misalnya Bapak 0 rupiah, 4 tahun lagi hendaknya bisa berdikari, begitu loh. Siap, Karena begini, jumlah UMK-nya kan banyak Pak yang harus kita tangani, ya kan? Kasihan kan yang lain yang belum kebagian, gitu loh. Tentunya kita mengajak kementerian, lembaga yang lain untuk bekerja sama, bukan hanya BPJBH ya, tentunya Kementerian Koperasi, UMK, kemungkinan binaan-binaan pihak BI, binaan mungkin yang lainnya. Ini kami akan sinkronisasi untuk bisa membantu sehingga jumlahnya menjadi lebih besar lagi. Itu Pak ya. Ya doakan saja nanti ini kalau saya menghadap ke DPR ada tambahan alokasi lagi disetujui untuk menambah bantuan kepada mikro kecil supaya ekonominya tumbuh, gitu Pak ya. Baik. Oke, makasih Bapak ya. Assalamualaikum Bro. Waalaikumsalam. Oke, berikutnya Ibu Kholif ya. Silakan Ibu Kholif. Di unmute dulu Pak, Ibu. Ibu masih di mute itu Bu. Di unmute dulu Bu. Ibu Kholif. Atau Ibu Kholif nggak dengar ya? Oke, saya lanjutkan. Berikutnya Julidu Herbal. Silakan. Julidu Herbal. Tapi nggak kena. Halo Pak, bisa Pak masuk Pak? Oh, udah, oke. Silakan Bu Kholif, silakan. Oh iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya akan punya produk minuman. Alhamdulillah sudah ngurus halal. Tapi ini saya juga kerjasama dengan pondok pesantren mengurusi air mineral. Sementara ini untuk kalangan sendiri, sehingga kami tidak bisa beredar ke luar. Untuk itu bagaimana saya bisa ngurus halal ini, karena minuman sari apel sama air mineral itu katanya peraturannya beda. Cukup Bu? Itu saja pertanyaannya Bu? Iya, apakah ini kan sementara ini masih kalangan sendiri sehingga omsetnya itu masih kecil, paling 1 bulan masih kurang lebih 3 jutaan lah pendapatan, jadi nggak sampai 50 juta untuk per tahun. Apakah juga kalau ngurus halal itu juga mendapatkan bantuan gitu Pak? Terima kasih. Oke, baik. Mungkin bisa ditangkap ya Pak Sukoso? Ya, Nah, suaranya agak berdengung ya. Iya, Jadi, betul Bu. yang pertama tentu begini Bu Kholif ya. Halal ini aturannya tentu dalam kaitannya tentang halal ya. Beda dengan yang ada ketentuan misalnya itu air minum memenuhi standar sebagai air minum. Itu urusannya BPOM. Izin edar ya Pak. Nah, izin edar itu urusannya BPOM, bukan urusannya BPJBH halal. Halal bukan izin edar ya. Itu kan ada PISD, ada MD, ya ada ML. Itu kita bukan pada wilayah itu. Jadi kalau kualitas dalam pengertian di sini berapa kandungan di dalamnya dan sebagainya itu kebanyakan adalah BPOM yang ngurus ya. Kalau mengenai sanitasi higien dinas kesehatan kan begitu. Nah, ini diselesaikan dulu Bu. Kalau kami hanya memfasilitasi tentang kehalalannya. Nah, konteks halal itu tadi saya sampaikan ya. Ya, cara mengurusnya apa dan sebagainya. Memang melakukan usaha itu harus legal. Legal itu ada bukti bahwa itu pelaku usaha, kan begitu. Tadi di paparan saya kan sudah disampaikan dokumennya apa saja yang dibutuhkan, itu yang dilengkapi ya Bu ya. Ya, ya terima kasih banyak Pak. Ya, mari. Kami sudah ke BPOM, tapi harus SNI katanya, sehingga belum ada audit dari mereka. Ya. Ya. Jadi kalau SNI itu bukan di wilayahnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Mungkin Kadin lebih tepat mengundang untuk hal terkait SNI itu mengundang BSN Pak.
Baik, siapa? Ya, jadi biar teman-teman jelas juga. Ini keluhan SNI luar biasa sekali. Ke kami juga keluhannya SNI, ya. Baik, Ada Pak. pengrajin garam itu juga mengeluhkan tentang SNI, ya. Karena itulah maka ya. Misalkan perizinannya halal juga bersamaan jalan dengan SNI, boleh nggak Pak saya ngajukan halal? Sebenarnya sih boleh Ibu, tetapi di sini yang paling penting tadi yang saya sampaikan di paparan saya ya, izin usahanya ada, ya itu ya sesuai dengan ketentuan tadi yang saya masukkan tadi Bu ya. Minimal UMK ya Pak ya, harus Ya. ada. Ya Pak, terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Kolif ya. Tolong Ya, di-mute sama-sama lagi. Pak Yus. Ya. sama-sama Pak Yus. Oke, berikutnya saya coba bacakan di chat ya Pak. Ini ada dari Mikawan. Mohon izin tanya Pak, jika pengusaha rumah makan berarti yang didaftarkan halal adalah produk beserta rumah makannya tersebut. Seperti itu bukan Pak? Lalu untuk produk yang didaftarkan maksimal berapa produk Pak? Terima kasih. Silakan. Ya, kalau rumah makan ya seluruh isi rumah makan itu. Jadi begini, sebenarnya sederhana sih. Entry-nya kan misalnya begini ya, daging yang dimasak ayam. Ayamnya bentuk apa? Rica-rica kayak bentuk menu macem-macem. Ya entry point-nya satu itu, daging dulu. Dipotong halal enggak? Semuanya. Lalu kemudian seluruhnya produknya itu kalau sudah memenuhi standar halal, manajemen mengolahnya itu juga standar halal. Tentunya ini hubungannya dengan sanitasi hygiene kan begitu, kesehatan kan begitu. Biasanya itu sudah ada di itu kalau rumah makan itu terkait dengan dinas kesehatan sudah meninjau, sudah keluar itu sanitasi hygiene-nya dan sebagainya. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi kami hanya membackup aja terhadap produknya dan sistem manajemen halal dalam penyajiannya. Begitu Pak ya. Jadi nanti rumah makannya ya langsung rumah makan halal begitu. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya saya bacakan lagi ya Pak. Dari Felicianto Nurpar Prandiko ya. Ini sudah dijelaskan tadi sama Bapak. Berapa lama? Bentar, oh berarti nggak perlu. Terima kasih. Ini nggak usah. Oke, baik. Saya ke yang sudah resen saja. Ini ada Julidu Herba. Apa sudah bisa buka? Julidu Herba. Masih unmute itu. Julidu Herba, sudah bisa Pak? Ya, oke, Ya, siap. silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Sukoso. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah bisa berjumpa langsung kemarin di paparan Prof di Basnas, alhamdulillah. Nah, pagi ini tercerahkan juga dan ada harapan bagi kami yang pelaku mikro kecil, kami dari industri minuman jamu tradisional botolan. Ini ingin naik kelas nih Pak, gitu. Mohon izin untuk diarahkan. Nah, saya dengar tadi Prof memaparkan untuk kesekian kali tentang apa itu desa wisata atau itu kawasan halal ya. Itu sangat bagus, tapi bagi kita kalau bisa ada satu kanal, ada satu platform di mana desa-desa wisata itu seperti kawasan Borobudur atau yang Prof bilang di kawasan mana Hiroshima atau di Jepang itu bisa tersedia gitu ya produk-produk halal sehingga kita bisa mensuplai gitu. Jadi ada satu database di BPJPH yang terhubung ke kawasan-kawasan zona eksklusif halal itu yang tadi itu. Sehingga pelaku mikro kita itu punya channel yang mudah gitu. Jadi misalnya kita bisa mengakses Borobudur, kita bisa mengakses kawasan halal di Kota Tua misalnya kita di Jawa Timur atau di segala macam. Nah datanya itu kita bisa masuk, ada platform yang membantu kita. Itu satu. Yang kedua, kami kebetulan alhamdulillah tahun ini Jamu Julido Herba mendapatkan fasilitasi gratis dari BPOM. Cuman untuk halalnya kami belum ada fasilitasnya nih Pak untuk kita industri kecil ini untuk bisa dapat gratis nih.
Gimana ini Pak gitu. Tadi Prof kan menyebutkan budgetnya dari DPR, kira-kira nih sampai akhir tahun kita bisa dapat nggak nih Pak gitu. Karena kami kemarin udah mengajukan sampai ke LP POM diminta untuk bayar 2,5 juta uang ini apa akad gitu. Nah kami nunggu nih Pak setelah Omnibus Law dan menggebu-gebunya Prof ini mendorong industri kecil ini untuk bisa naik kelas ini, kami berharap sekali nih ke pundaknya Prof ini Prof. Masya Allah Prof. Ya, saya jawab ya Pak ya. Silakan Pak. Kalau desa atau kawasan wisata itu urusannya Pemda, Pak. Jadi BPJPH ini tidak boleh menginjak kakinya orang lain. Ya Pak ya. Jadi ini ide bagus, alangkah baiknya Bapak justru bicara dengan bupatinya atau dengan gubernurnya. Kalau tadi Bapak tanyakan itu misalnya di daerah Bapak ada desa wisata halal, itu kreativitas dari Pemda setempat. Ya. Ini satu. Nah, dalam hal ini kalau ngomong terkait dengan kalau bicara terkait dengan kegiatan industri yaitu wilayahnya Kementerian Perindustrian. Ya, ini. Jadi kami sifatnya sinergisme, bekerja sama. Kalau seperti contoh, kami dengan Basnas. Basnas itu tentu mengurusi alokasi budget yang disalurkan ke masyarakat. Kami datang ke Basnas mengajak kerjasama. Bagaimana Basnas bisa memfasilitasi lewat edukasi kepada orang-orang binnaannya dalam rangka mendapatkan input sertifikasi halal. Syukur Basnas juga akan mengalokasikan pendanaannya untuk membantu sertifikasi halal. Kenapa? Sertifikasi halal ini kan butuh biaya. Contoh, mengaudit. Mengauditnya kan ada orang yang harus datang. Itu kan harus dibiayai. Kemudian membimbing teknis. Contoh ketika kita menggelindingkan program 0 rupiah untuk sertifikasi halal UMK ini, kami mengumpulkan diorganisir oleh Satgas Halal di kantor wilayah Kementerian Agama di masing-masing provinsi, ya. Bahkan ada Satgas yang sudah berkunjung di kabupaten kota, ya. Dikumpulkan di satu tempat, lalu dibimbing, diarahkan. Ya itulah yang menjadi target-target yang akan dibiayai. Jadi intinya kalau bertanya itu tentunya ya mungkin saya kan ada di Jakarta bisanya ngontrol aja ya. Pelaksana teknis itu kan ada di daerah semuanya. Nah saya sarankan kepada Pak Bapak untuk menghubungi Satgas Halal di Kanwil setempat. Begitu, untuk mendapatkan misalnya ada enggak ini alokasi untuk kami, karena yang sudah masuk di kami itu sudah terdata 3.200 pelaku usaha itu tersebar di 20 provinsi untuk tahun ini dan program itu sudah berjalan. Nah kami ingin memperjuangkan untuk tahun depan, mudah-mudahan akan ditambah lagi karena uang ini harus direstui tentunya oleh DPR. Nggak bisa, itu uang rakyat itu. Masuk kami ini hanya mengelola, kemudian minta persetujuan salah satu DPR, ya sudah kita turunkan begitu. Semuanya diaudit. Jadi mereka yang melakukan proses-proses itu akan diaudit oleh audit untuk diterimakan sebagai laporan. Begitu Pak ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tadi idenya bagus. Sehingga permintaan pemetaan tadi sebenarnya ada pada wilayah pemerintah kota, daerah atau provinsi yang memang memiliki hak otonom untuk mengelola wilayahnya. Begitu Pak ya. Makasih. Baik. Berikutnya saya coba bacakan dari chat Pak. Ini ada dari Yanti Rahmi. Saya Yanti dari UMK Aifa Daging dan Baba Safik. Produk saya frozen food, Alifa daging, dan nasi kebuli, dan berbagai masakan lainnya, Baba Safik. Serta bumbu kebuli dan bumbu biryani, Baba Safik. Saya mau bertanya untuk mengurus sertifikasi halal untuk produk-produk saya, apakah biayanya dihitung per item produk atau satu kali biaya saja untuk semua produk, Pak? Terima kasih. Silakan Pak. Ya, ada klasternya ya. Jadi tidak per item, itu ada klaster.
Jadi satu klaster itu bisa sekian produk begitu. Nah, kalau saya secara teknis barangkali nanti pada sesi Kadin bisa mengundang kepala bagian saya untuk menjelaskan hal yang teknis begini. Kalau saya kan mohon maaf ini Pak Ayud ya, ini Pak. kan saya bicara kebijakan secara umum saja begitu ya. Hal-hal yang sifatnya teknis dan sebagainya nanti mungkin seri Kadin bagaimana cara melakukan sertifikasi halal, itu topik sederhana aja begitu. Nanti dijelaskan detail oleh para pembimbing-pembimbing teknis di lapangan yang akan membimbing teman-teman ini gitu. Kalau saya tentunya detail semacam itu enggak menguasai, jelasnya enggak menguasai. Jadi di situ ada klasternya. Klaster daging olahan misalnya ya. Ini daging sapi. Dibikin untuk apa? Daging sapi masuk ke tempat saya, misalnya untuk daging rica-rica, pentol bakso atau apa. Lalu daging ayam. Tentunya pembiayanya bagaimana? Berdasarkan klaster mereka, grup mereka begitu. Itu Pak ya. Oke. Baik, berikutnya sudah jelas ya Ibu tadi yang bertanya. Ini satu lagi saya bacakan. Bentar ya Pak. Dari CV Mitra. Ini ada yang tanya Pak. Ya. Saya jawab aja di chat ya. Iya Pak. Oh, kan tadi saya bilang kalau masih stoknya lama ada pakai aja. Lah wong masih diberi waktu 5 tahun. Iya, berarti bisa. Ya, udah. Enggak usah bingung ya. Pakai aja yang masih ada itu dihabiskan stoknya itu. Nggak harus yang baru ya Pak ya. Ya. Berikutnya saya buka lagi dari yang raise hand. Ini ada Henning Indra ini. Silakan. Henning Indra ini yang sudah raise hand. Ada? Bu Riri. Ada? Siapa yang tanya? Henning Indra? Nggak ada? Oh, ada Alexa ya, Ibu Alexa ya. Silakan Ibu Alexa. Masih di mute ya? Alexa, unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Bu Henning ya? Iya, silakan Bu. Iya, betul. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya Pak, produk saya kan aneka daging marinasi. Terus kalau saya tadi lihat, proses perizinan itu kan memakan waktu kurang lebih 3,5 bulan ya Pak ya untuk sertifikasi halal ya. Kalau ya, apakah ada selama 3,5 bulan itu kami masih tetap produksi atau berjualan, apakah boleh gitu loh Pak? Sementara kan kita lagi proses, misalnya Baik, proses. saya jawab ya Bu ya. Seharusnya kalau aturan 3 bulan sebelum habis itu sudah mendaftarkan diri. Jangan ketika habis baru mendaftarkan. Ya, ini saya beritahu. Aturannya 3 bulan sebelum habis sudah mendaftarkan. Ini kalau aturan lama memang 3 bulan. Karena itu kenapa dengan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, itu dipangkas menjadi 21 hari kerja. Janganlah kita membiasakan diri kita kalau urus izin, kalau sudah habis baru datang. Jangan. Aturan undang-undangnya itu bilang 3 bulan sebelum habis, datang dilengkapi. Maka ketika ini habis, ya sudah datang yang baru. Itu strategi yang jitu ya. Nih, tetapi dalam hal ini kalau pertanyaannya Pak boleh tetap produksi? Boleh. Bolehlah ya, dimaafkan masih dibina. Kan tadi saya bilang masih 5 tahun dibina pemerintah itu loh, masih baik ya toh. Ibu sampai tahun 2024, tapi jangan terus nunggu gini, nanti aja tahun 2024 aja. Itu juga salah ya. Diikuti aturannya, tapi jangan lengah. Tadi saya bilang, kalau panjenengan lengah, nanti ya kena, ya namanya orang kadang lupa, mundur lupa.
konsekuensinya nanti kena masalah-masalah lain. Ya Bu ya. Makasih Bu ya. Kasih ya Bu. Dah. Ya. Ada lagi, kalau nggak ada mungkin waktunya juga sudah jam 12. Mungkin closing statement dari Pak Profesor Sukoso dulu, nanti ada tanggapan juga dari Pak Ketua Umum Kadin kalau masih ada. Silakan Pak, closing statement-nya Pak. Ya, saya berharap terima kasih sekali Kadin sudah memfasilitasi, paling tidak ini pelaku-pelaku usaha sudah mulai aware ya. Sudah merasa penting sertifikasi halal, karena jangan sampai kita ini udah jualan gini aja gitu, nggak penting kok sertifikasi halal, toh gini laku, itu yang salah. Lalu kemudian mohon maaf ini setelah saya membaca teman-teman ini kebanyakan ini kan belum habis, udah jangan ngurus, nanti kalau habis saja ngurus, jangan juga gitu ya. Aturannya jelas semua kok, 3 bulan sebelum habis diurus begitu. Ini berarti harus menumbuhkan kesadaran ya. Jadi memang pemerintah dalam hal ini mendorong yuk kita meningkatkan kualitas kita. Karena begini, persaingan itu tidak mengenal siapa ya. Persaingan itu ya persaingan gitu ya. Nah, kalau sudah salah start, kalau kita melihat persaingan yang paling sportif itu di bidang sport ya. Lari jarak jauh, misalnya jarak pendek, ya ketika pistol diberikan door, ya lari semuanya, jangan nunggu yang macam-macam begitu. Nah ini artinya apa? Memberi semangat kepada teman-teman semua. Yang kedua, saya kepada Kadin terima kasih dan mohon mungkin Kadin bisa mengajukan seri pembinaan yang lebih teknis, Bapak. Jadi kalau saya mungkin bicara yang sifatnya kebijakan, menyiapkan SDM, nanti teknis-teknis tolong diajukan supaya saya bisa mendisposisi para pelaksana teknis kami untuk bisa turun membimbing teman-teman yang ada di pelaku usaha ini. Sehingga terjawab semua pertanyaan tadi yang belum terjawab semakin jelas begitu. Ya, sebagai penutup saya sampaikan tetap semangat. Walaupun kita dalam kondisi COVID, kita yakin bahwa kita bisa mengatasi semuanya dengan tetap semangat dan mari kita tanamkan kejujuran karena halal itu harus jujur gitu. Jadi sesuatu yang jujur, insya Allah produknya pasti ya insya Allah berkah begitu. Karena ingat bahwa produk halal ini perjanjiannya bukan hanya antar manusia ya akadnya, tapi tentunya Allah. Tuhan akan mendengarkan bahwa sebagai produsen memang benar-benar menyajikan produk yang halal benar semuanya begitu. Jadi jangan halal separuh begitu. Nggak ada istilahnya 80% halal, bahkan ada yang ngomong 100% halal. Loh, kalau gitu nanti ada 80% halal. Nah, jadi seutuhnya halal begitu. Mari kita tebarkan semangat kebaikan kita untuk kebaikan bangsa ini. Terima kasih Pak Yud. Itu mungkin penutupnya. Makasih, mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas pemaparan dan ilmunya yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan teman-teman kita UMKM ini bisa menyerap apa yang sudah disampaikan dari Pak Sukoso tadi. Untuk menutup, kami persilakan Pak Edi Ganevo mungkin memberikan arahan dengan adanya kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu teman-teman di daerah juga. Nanti untuk materinya tadi sudah dapat izin dari Pak Sukoso, akan saya sebar atau kita akan bagikan di WA Group juga dan di komunitas-komunitas ya Bapak Ibu ya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Edi. Pak Edi Ganevo, apakah masih bersama kita? Mohon izin Pak Prof. Sukoso, kalau bisa kita foto bersama dulu ya Pak, mungkin sambil menunggu. Ya, mari. Teman-teman sekalian boleh dibuka videonya, kita foto dulu sambil menunggu untuk penutupan. Oke, halaman pertama ya. Halaman kedua. Halaman ketiga. Halaman keempat. Mohon maaf ya Pak, agak lama ya Pak, karena banyak sekali pengikut, hampir 200-an lebih tadi, sekarang tinggal 100. Ya, enggak apa-apa, monggo. Oke, silakan teman-teman dibuka videonya ya. Oke, halaman berikutnya. Oke.
Berikutnya. Oke. Halaman berikutnya. Oke, terima kasih. Pak Edi, apakah masih bergabung di Zoom ini, Pak Edi Ganevo? Pak Edi Ganevo, apakah masih bergabung? Mungkin sebagai penutup, Pak, mungkin karena mungkin sudah tidak ada di Zoom, saya sebagai moderator hari ini mengucapkan terima kasih sekali, terima kasih kepada Pak Profesor Sukoso yang telah memberikan pencerahan bagi teman-teman kita semua, bagaimana halal itu dan kedepannya seperti apa. Kita dipacu untuk bisa berkompetisi di tingkat global, jadi nggak hanya di tingkat nasional saja. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Sukoso bisa membantu kita memahami halal itu tidak sekedar yang selama ini mungkin yang kita tahu. Jadi mungkin nanti untuk tindak lanjutnya, tadi Pak Sukoso sudah memberikan arahan, mungkin kita bisa membuat webinar yang lebih teknis lagi untuk yang masalah halal ini. Nanti akan kita bikin serinya, mudah-mudahan nanti akan dibantu sama Pak Sukoso, ada dari tim teknis yang akan menyampaikan masalah yang lebih detail mungkin di tingkat UMKM. Untuk itu, terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti webinar hari ini. Kalau memang ada pertanyaan atau apa, nanti mungkin bisa di WA Group, nanti kita akan coba fasilitasi. Dan untuk materi nanti akan kita sampaikan di WA Group. Jadi setiap kita mengadakan kegiatan, kita bikinkan WA Group supaya nanti tidak terputus. Jadi mudah-mudahan informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Sukoso tadi bisa bisa didistribusikan ya di teman-teman UMKM sampai ke tingkat kecamatan atau dini. Jadi teman-teman yang di tingkat provinsi bisa men-share ke tingkat kecamatan atau kabupaten kota. Jadi teman-teman semua dapat pemberitahuan atau informasi ini sampai ke bawah. Jadi mudah-mudahan teman-teman UMKM kita yang di desa-desa juga bisa mengetahui bagaimana cara mengurus untuk perizinan halal. Itu wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Profesor Sukoso yang telah meluangkan waktu untuk memberi pencerahan bagi kita semua. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih banyak Pak, mewakili dari komunitas UMKM naik kelas Kadin Indonesia. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama. Mari kita bersama kembangkan kreativitas, wirausaha demi Oke teman-teman, saya live ya teman-teman.